Fali hadithi Aisyata ats-tsabiti fali hadithi Aisyata ats-tsabiti, karena hadis Aisyah yang tetap fis sahihi dalam Bukhari Muslim adalah yang menunjukkan wajibnya qashar. Anna Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam qala furidat as-salatu raq'ataini, furidat diwajibkan, as-salatu salat, raq'ataini, dua rakaat, fasidat maka salat itu ditambah, fil hadari ketika mukim. Berapa tambahannya? 1 dan bisa 2, ya kan? Fazidat maka sholat itu ditambahi fil hadari ketika mukim. Berarti berapa? 1 atau 2. Kalau 1 berarti maghrib, sisanya berapa? 2. Wa ukirrat, dan sholat itu ditetapkan, artinya sama, 2 rakaat fis safari ketika safar. Nah, hadis ini dipakai dalil oleh Al-Imam Syaukani wa qablahu Ibnu Hazm di dalam kitab Muhalla ala wujubil qashar, atas wajibnya qashar, wa syekhuna berpendapat ala madzhab ilai Syaukani dalam kitab Nil Autar dan juga yang lainnya. Baik. Apa sisi pendalilannya? Perhatikan. Pertama, Rasul mengatakan furidat, diwajibkan salat itu rakaataini furidat. Nah, nanti ini perbedaan antara Ibnu Hazm sama jumhur dalam memahami. Kalau Ibnu Hazm mengatakan furidat as-salatu rakaataini, salat itu diwajibkan 2-2. Nah, 2-2 berarti 2 rakaat, lalu di akhir mengatakan wa ukirrat fis safari, ditetapkan 2 itu untuk safar. Nah, di awal Rasul mengatakan furidat, diwajibkan. Di awal Rasul mengatakan apa? Furidat, diwajibkan. Di akhir Rasul mengatakan apa? Wa ukirrat fis safari. Berarti itu menunjukkan bilangan qashar, yaitu meringkas rakaatnya, itu hukumnya wajib. Tapi kalau jumhur memahaminya enggak begitu. Furidat as-salatu rakaatain itu adalah menjelaskan awal kali sholat. Memang awal kali sholat itu diwajibkan 2-2. Kemudian kata jumhur, ditetapkannya 2, ini hukum baru. Jadi Rasul tidak mengatakan furidat as-salatu raka'atan alal musafir. Rasul tidak bilang begitu kan. Rasul hanya furidat as-salatu raka'atan, menjelaskan bilangan saja, tidak menjelaskan apakah itu lil mukim atau lil musafir. Hanya menjelaskan bilangan asal sholat itu adalah 2 berarti 2. Nah, lalu Rasul memberikan penjelasan, kalau mukim ditambah, kalau musafir tetap sama 2. Rasul nggak menjelaskan, perhatikan, Rasul nggak menjelaskan dengan kata perintah kalau musafir itu harus 2, nggak ada. Ini namanya beda pemahaman. Makanya Syekhul Islam berpendapat atas kasus ini di Majmu' Fatawa, beliau mengatakan laisa alal wujub wa innama huwal afdal wal qasru. Beliau tidak berdalil dengan ini hadis. Karena hadis ini tidak ada dalalah yang paten atau nas yang sharih ala wujubil qashar, atas wajibnya qashar. Enggak ada. Cuma hanya memang penjelasan ditetapkan laisa ala sirah,
wujub ditetapkan. Artinya musafir itu 2 rakaat. Gitu aja. Terus gimana kata-kata furidat? Furud itu menjelaskan bilangan di hukum asal. Dulu awalnya sholat itu diwajibkan 2. Begitu aja. Nah, betul enggak? Jadi ini diskusinya begitu. Jadi pemahaman di sini masih memberikan iktimal alal wujub wa adamul wujub. Memberikan iktimal apa? Wujub atau enggak wajib masih iktimal. Dalil ini dipakai untuk wujub masih iktimal. Nah, kaidahnya idza tataraqal ihtimal batal istidlal. Kalau sebuah lafaz memberikan kemungkinan-kemungkinan, batalah berdalil dengan lafaz ini. Berarti batal, berdalil itu batal, nggak bisa. Gitu loh. Nanti kita simpulkan. Fahada, kata Syaukani rahimahullah ta'ala, fahada yush'iru, maka ini hadis mengesankan, memberikan pemahaman. Yush'iru, bisa dibaca yush'iru, bisa dibaca yash'uru. Fahada yash'uru, maka ini memberikan pemahaman, mengesankan bi anna sholatas safari, bahwasanya sholatnya safar itu baqiyatun alal asli, tetap pada asal. Berapa? 2 rakaat. Ya memang itu nasnya. Wa uqirrat fis safari, ditetapkan untuk safar. Berarti 2 rakaat itu ditetapkan untuk safar. Memang iya. Paham kan? Cuma apakah itu wujub? Lah itu yang pembahasan baru. Sehingga kata Syaukani mengilzamkan faman atamma, maka barang siapa yang menyempurnakan, faka'annahu shalla fil hadari ats-tsunaiyati arba'an warubaiyah samaniyan amda. Barang siapa yang menyempurnakan, faka'annahu, maka seakan-akan dia shalla fil hadari, salat pada posisi dia mukim, as-sunaiyah yang harusnya 2 dia letakkan arba'an 4, warubaiyah yang seharusnya dia 4 dia letakkan samaniyan amda, dengan sengaja. Nah, kalau dia sempurnakan, yang seharusnya 2 berarti menjadi 4, yang 4 menjadi berapa? Menjadi 8. 2 kali kerjaan dia. Nah, begitu alasannya. Fal jawab begini alasannya. Ditetapkannya 2 itu kan memang mimbab afdhaliyah dong. Memang kalau safar ya 2 rakaat. Nah, kalau andai kata dia melakukan berapa? Melakukan 4 rakaat, berarti sama antara sholatnya dia safar dan mukim. Ya memang sama. Tapi kan nggak dosa, nggak wajib. Ya, itu jadi mendiskusikan. Kalau Syaukani memang mau ilzam nih. Kalau Rasul sudah menetapkan 2 rakaat bagi safar, antum kok sholatnya 4, berarti antum apa ini? Menambahi yang seharusnya 2 menjadi 4 dengan sengaja lagi. Berarti antum menambahi bilangan rakaat dong. Nah, menambah bilangan rakaat itu boleh apa enggak? Kayak antum 4 rakaat, antum tambah 8, boleh enggak? Enggak boleh. Yang asal 2 rakaat menjadi, nah beda bab. Kalau 4 rakaat kamu tambahi jadi 8, ya enggak benar. Karena 4 tetap bagimu tetap hukumnya wajib. Karena enggak ada rakaat sholat fardu itu lebih dari 4, enggak ada. Tapi pembahasannya kan apa? Kalau dia itu menambahi rokaatnya ketika safar, itu kan nggak ada dalil yang mewajibkan 2. Nggak ada dalil yang mewajibkan 2 itu kan nggak ada. Jadi diskusi di sini nggak ada. Nah, dalil yang paling kuat yang dipakai oleh wujubul qasar adalah ini tok hadisnya. Lu kok tahu? Ya, saya pernah bahas hadis ini, membahas pembahasan ini, dan saya dulu condong hukumnya wajib berdasarkan hadis ini. Nah, kita baca lagi diskusinya. Nah, saya berubah menjadi ala qauli jumhur, yaitu sunnah. Karena dalil yang dipakai ini nggak bisa didiskusikan. Ya tambah belajar, ya insya Allah tambah wawasan lah.
Wasabata aidan, dan tetap juga fis sahihi, dalam kitab Sahih Muslim, anna Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam itu sodakotun, itu adalah sodakoh. 2 rakaat itu sodakoh. Tasaddaqallahu biha alaikum, Allah bersodakoh biar dengan dikuranginya 2 rakaat itu alaikum atas kalian. Faqbalu sodakota, maka terimalah sodakohnya. Faqbalu sodakoh hadza min bab laisal wujub. Terimalah sodakohnya, hanya anjuran. Kenapa? Karena menerima sodakoh itu laisa ala sabil wujub. Menerima sodakoh itu laisa ala sabil wujub. Maka terimalah sodakoh itu min bab irsad, bimbingan, dorongan. Laisa min babil wujub. Kenapa? Asal menerima sodakoh itu laisa bil wujub. Laisa bil wujub. Justru dengan Rasul membahasakan itu sodakoh, maka nggak bisa, maka akan tertarik dengan hadis yang lain. Ini adalah rukhsah Allah. Faman ahabba ayyakhudha rukhsah falyakhudh. Barang siapa yang ingin mengambil rukhsahnya Allah, maka ambil. Ini juga rukhsah. Rasul membahasakan faman ahabba, barang siapa yang senang mengambil rukhsahnya, maka ambillah. Nggak mungkin wajib itu diikat dengan ahabba, siapa yang senang. Ya, kaidah usul fikih, ikhwan. Termasuk pemaling wajib adalah ketika Allah mengikat kewajiban itu dengan terserah kamu. Kalau kamu suka lakukan. Itu berarti pemaling wajib menjadi sunnah. Karena nggak mungkin perkara wajib itu ditaklik dengan man ahabba, siapa yang senang. Enggak ada. Justru kalau ada bahasa pilihan itu adalah sifatnya apa? Sunnah. Itu hukum asalnya. Tapi nggak bisa dibantah dengan qaulullah man ahabba yakfur falyakfur. Berarti siapa yang senang kubur, kalau enggak gitu. Berarti iman itu hukumnya sunnah, enggak, beda lagi babnya. Ini keluar dari hukum asal. Karena Imam Ibnu Hazm atau Imam Al-Albani dalam kasus walimah, dalam kasus nasika aqiqah yang beliau condong dengan hukumnya wajib. Ketika datang qaul Rasul alaihi salatu wasalam, man arada ayyauqa falyauqa, barang siapa yang ingin untuk berakikah maka hendaknya akikah. Kata jumhur, ini dalil saya atas sunnahnya akikah. Nah, kata Ibnu Hazm dan diambil oleh Albani rahmatullahi alaihi mengatakan, kalau antum berdalil dengan ini atas pemalingnya akikah menjadi yang wajib menjadi sunnah, maka yalzam, mengharuskan, pakai dalil ilzamiyah, maka mengharuskan antum akan mengatakan iman juga sunnah. Dengan apa? Dengan man ahabba ya falyakfur, man sa'a falyakfur, sampai kufur. Yang ingin kufur aja gitu kan. Nah, kita bantah, dibantah. Kan dalam kaidah mantikiyah, ilzam itu kan bisa kita okekan dan bisa nggak kita okekan. Ilzam itu laisa lazim alaina, itu nggak harus bagi saya. Kenapa? Karena beda bab. Karena kita berprinsip dengan asal. Apa asalnya? Kalau kewajiban ditaklik, itu pasti pemaling. Wajib menjadi sunnah. Itu kita berprinsip dengan kaidah ini. Nah, ketika pada kasus kufur dan iman, beda bab. Karena iman dan kufur ulama sepakat, itu adalah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nah, ketika Allah membahasakan dengan taklik, itu ada lil wa'id, untuk ancaman aja. Untuk ancaman. Jadi bukan pemaling, karena kasusnya beda. Nah, kalau kasus ini, kalau hanya bahasa mengambil rukhsah, ini kan faqbalu sodako, ambil sodakonya, ambil rukhsahnya. Kita punya lafaz yang lain, itu pemaling. Itu pemaling. Pemaling yang memalingkan dari bahasa wajib menjadi bahasa sunnah. Dengan man habba ayyakhudha rukhsah falyakhudh. Siapa ingin mengambil rukhsahnya, ambil aja. Dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan dalil man habba ayyakhudha rukhsah falyakhudh, mengambil afdalnya adalah qasar, tidak wajib. Afdalnya saja, tidak berfaedah wajib, karena man ahabba, barang siapa yang sedang mengambil
rukhsah maka ambillah. Nah, kesimpulannya barakallahu fiik, pendapat yang paling kuat wallahu taala alam yang saya pilih adalah qaul jumhur ulama bahwasanya mengqashar salat itu hukumnya sunnah. Sebab kalau tidak antum akan mendosakan banyak orang yang mereka tidak qashar. Wa qaul jumhur. Wa kana Nabi alaihi salatu wasalam, dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam yaktasiru selalu mengqashar fi jami'i asfarihi, di semua safar-safarnya. Nah, pertanyaan saya, apakah perbuatan Nabi yang tidak pernah meninggalkan apa? Qasarnya itu, enggak pernah meninggalkan qasarnya itu hal yufidul wujub? Tidak. Enggak bisa. Kenapa? Kaidah yang paling kuat, asal perbuatan Nabi itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Asal perbuatan Nabi itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi dalil kami yang lebih lanjut. Berarti kan kisah Utsman radhiyallahu taala anhu ketika haji. Pertanyaan saya, apakah para sahabat itu bodoh semuanya? Kalau itu berfaedah wajib, berarti para sahabatnya apa? Nah, pertanyaan kita yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan al-khilafu syarrun, apakah dengan perkara wajib dia pun akan tinggalkan? Gara-gara apa? Gara-gara persatuan umat? Atau hanya itu adalah sunnah? Memang sunnahnya Nabi ketika safar adalah mengqashar. Tapi apakah sunnah berfaedah wajib? Kan enggak. Dan sama lebih condong, bisa jadi menurut para sahabat semuanya itu adalah sunnah saja. Paham enggak, ikhwan? Maka Abdullah ibn Mas'ud ketika berfatwa untuk qashar, tapi ketika Utsman mengitmamkan sholatnya, Abdullah ngikut saja, karena dari ngapain masalah sunnah kita ributin begitu. Beda lagi kalau perkara wajib kan, masih bisa dipertimbangkan kalau wajib. Maka siapa memahami Abdullah itu memahami itu wajib? Belum ada paham dari mana memahami wajib itu. Bisa jadi mereka memahami itu sunnah, makanya ikut aja sama Utsman. Kan gitu. Jadi itu justru dalil ala jumhur atas sunnahnya mengqashar. Paham insyaallah? Jadi kesimpulannya qashar wallahu taala madzhabul jumhur, dan ini adalah madzhabnya mayoritas para sahabat Nabi yang dinukil oleh Imam Tabari dan juga yang lainnya, ala annahu adalah sunnah laisa bil wujub. Wallahu taala alam. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.